Halo, jumpa lagi bersama gue Median Prana. Kali ini gue coba menjawab pertanyaan dari teman di Instagram tentang sepatu. Nah, ada yang nanya sama gue, sepatu apa sih yang nyaman dan aman ketika mendaki? Lalu kaos kakinya seperti apa yang harus kita pakai biar nggak cedera ataupun luka? Oke, sebelumnya gue akan memberitahu bahwa kurang lebih atau secara umum ada 3 model sepatu yang dipakai ketika mendaki. Yang pertama itu model semata kaki atau mid ya. Terus ada model low di bawah mata kaki sama model trail running. Nah, sebenarnya ada satu lagi yang dipakai ya, yaitu sepatu olahraga. Tapi gue pribadi tidak merekomendasi sepatu olahraga karena sepatu olahraga itu bukan diperuntukkan untuk kegiatan hiking ya, karena kalau kita pakai biasanya nggak awet atau cepat rusak. Nah, yang bahaya itu kalau misalnya kita pakai baru setengah perjalanan tiba-tiba rusak gitu kan. Nah, itu bahaya untuk kita sebagai pendaki. Nah, gua bahas pertama model yang mid atau semata kaki. Nah, model ini gue sangat merekomendasikan buat kalian yang baru mau nyoba naik gunung atau bisa dibilang pendaki pemula ya biasanya disebut. Nah, kenapa gue merekomendasikan bentuk seperti ini? Karena ini aman ketika kalian nanti bahasanya kayak kayak kesleo gitulah. Ini melindungi mata kaki kalian. Jadi yang pertama aman untuk kaki ya. Nah, yang kedua usahakan cari yang gripnya atau outsole ya kita sebutnya itu yang masih yang masih banyak atau gondrong lah sebutannya biasanya. Nah, cari yang model seperti itu. Ini fungsinya biar kalau misalnya teman-teman ketemu medan kayak pasir ataupun kayak yang licin itu dia akan mencengkram gitu. Nah, ini kebetulan yang gue punya itu ada merek atau outsole-nya itu dari Vibram ya. Nah, ini Vibram biasanya kita tahu lah kalau dia salah satu produsen yang terkenal terutama untuk karet ya. Bahkan beberapa selain alat sepatu gunung tuh ada juga yang pakai outsole Vibram gitu. Katanya Vibram itu paling bagus, jadi dia bisa ke semua medan ya. Contoh misalnya di Batu katanya dia nggak licin gitu kan. Kebetulan gue memang nyoba ini nyaman sih. Nah, selain mid dan juga gripnya masih gondrong, teman-teman juga pilih kalau bisa yang waterproof ya kalau untuk model kayak gini. Nah, waterproof itu biasanya ada tulisannya di sepatu yang waterproof atau Gore-Tex. Nah, ini kebetulan yang gue punya ini merek atau bahannya Gore-Tex merek Millet. Nah, biasanya kalau yang waterproof itu di lidahnya ini dia kayak kayak panjang lah gitu biar dia tuh tidak masuk air, sama juga tidak masuk kayak pasir ataupun kerikil gitu. Jadi pakai yang model mid buat yang mau coba naik gunung ataupun yang mau cari aman ya, lebih aman yaitu pakai yang model mid. Nah, saran gua kalau untuk pemilihan size itu kalau bisa pilih yang satu size lebih besar dari ukuran standar ya. Jadi kalau misalnya hari-hari teman-teman pakai kayak gue nih, gue biasanya pakai 40-41 lah. Gue biasanya cari yang 41/3 atau minimal 41 lah kalau gue biasa pakai 40. Nah, sama jangan lupa ini kan ada tempat untuk taruh tali. Nah, ini harus dimaksimalkan ya atau digunakan, jangan sampai ini nggak dipakai. Nah, terus yang kedua model low atau di bawah mata kaki. Nah, hampir sama seperti yang mid ya. Gue menyarankan pertama harus cari yang waterproof atau tidak dia lidahnya itu lebih lebih tinggi gini, jadi biar tadi ya nggak masuk pasir. Terus yang kedua sama seperti tadi juga cari yang grip atau outsole masih gondrong ya, biar sama-sama kayak tadi lebih lebih gigit ketika teman-teman nemuin medan yang kayak tadi pasir ya gitu. Nah, kalau misalnya teman-teman merasa nyaman dengan model seperti ini, it's okay, nggak apa-apa. Tapi kembali lagi, kalau dilihat dari segi safety terutama kecedera ankle ya, karena gue sering banget nemuin
banyak pendaki yang cedera ankle. Nah biasa itu pas turun. Nah kalau model ini lebih rentan ya, lebih rentan kena cedera ankle dibandingkan model yang mid gitu. Jadi kembali lagi kalau memang teman-teman merasa pede, udah biasa atau udah tadi ya pede dengan wah gue udah biasa nih, gue udah tahu cara nginjeknya, gue udah tahu medan yang mana harus gue pilih, silahkan pakai model mid gitu. Terus yang ketiga ini model atau sepatu trail running ya, atau biasanya lari gunung ya. Nah model ini banyak juga dipakai termasuk gua untuk medan yang tidak begitu berat, gunung-gunung yang bisa terbilang medannya belum teknikal banget ya, atau tidak banyak bebatuan yang tajam. Gue biasanya pakai trail running gini. Nah memang bedanya ini dengan sepatu dua ini, dia ini justru tidak Gore-Tex atau tidak anti air, jadi dia malah bahannya itu bolong-bolong dan ini enteng banget. Beda sama ini termasuk berat lah untuk ukuran sepatu, karena balik lagi bahannya ini kayak ibarat tuh kayak sepatu sport atau sepatu olahraga biasa, ditambah grip di bawahnya gitu. Nah enaknya sepatu trail running itu pertama dia enteng, terus yang kedua kalau misalnya dia basah dia cepat kering karena tadi ya ventilasinya banyak. Terus enaknya juga dia apa ya, kayak menurut gue tuh kayak kita nggak pakai sepatu ini ya, maksudnya kayak enteng itu yang bener-bener bikin kita nyaman. Nah, kayak gini bentuknya juga kan dia lumayan tinggi ya. Ini kalau kita nginjak sesuatu tuh misalnya batu itu nggak gitu terasa di telapak kaki kita karena ini modelnya tinggi di midsole-nya ini ya, midsole tinggi. Nah kekurangan dari sepatu trail running itu dia tidak begitu safety. Contoh misalnya ada batu gitu kena ke bagian depan atau samping, itu lebih terasa karena tadi tipis. Kayak ini aja tuh udah mulai agak-agak rusak, padahal ini gue pakai belum setahun gitu. Terus yang kedua karena ini banyak kayak banyak karet yang atau busa yang terlalu soft, ini cepat habis. Terus tadi ya kalau kena batu-batu ya karena mungkin ya ini peruntukannya trail running, terus kita pakai hiking dengan beban berat. Nah ini bikin sepatu ini jadi gampang rusak tuh. Nah saran gua kalau memang buat pemula sebaiknya jangan pakai ini, karena yang pertama tadi kurang safety di bagian samping, yang kedua juga tidak bisa dibilang tidak awet untuk bagian outsole-nya, terus yang ketiga untuk ankle ini juga masih rentan kena gitu kan. Oke, terus ada nanya juga kaos kaki, kira-kira kaos kaki apa sih yang pas atau nyaman ketika mendaki. Nah dulu gue selalu pakai kaos kaki yang tebal, karena dulu gue berpikir dengan kaos kaki tebal itu mengurangi kita dari kan biasanya kalau misalnya sakit ketika kita naik gunung tuh sakit di kaki itu pertama itu biasanya kita blister atau kapalan ya di bagian telapak kaki atau jari. Terus yang kedua biasanya di kuku-kuku kita itu sering kebentur sama ujung sepatu, itu akhirnya biru gitu. Terus yang ketiga itu biasanya ankle kita kayak bahasanya kayak kecengklak terkilir lah gitu. Nah itu 3 penyakit atau 3 kejadian yang sering didapetin oleh pendaki ketika menggunakan sepatu ya. Nah itu akhirnya gue coba nge-review atau coba nyari info bahwa sebenarnya hal-hal tadi itu juga terpengaruh atau dipengaruhi oleh pemilihan kaos kaki. Nah sekarang gue pakai kaos kaki itu yang pertama dia model itu anti blister atau bisa dibilang anti kapalan lah. Nah ternyata kaos kaki anti blister itu rata-rata dia tipis ya, beda dengan kaos kaki yang tadi yang tebel ya gitu. Ternyata justru ketika kaos kaki itu tebal itu kayak semacam lembab ya, terutama kayak bahan-bahan gini kan sebenarnya Gore-Tex ini bisa dibilang tidak ventilasi atau sirkulasi udaranya itu nggak sebaik bahan-bahan yang tipis gini kan. Jadi kalau misal kaos kaki tebal itu biasanya jadi berkeringat dan itu bikin kaki kita blister. Nah yang kedua gue pakai itu
sebenarnya yang kayak model itu kayak gini, ketat gitu, ngepres gitu. Jadi biar kayak di dalam kakinya itu di dalam sepatunya itu kaki kita nggak lari. Nah, balik lagi untuk kaos kaki ini tetap harus support sama ukuran sepatu dan juga tali yang digunakan. Yang tadi gue bilang, semua tali dan bolongan ini semuanya punya fungsi, jadi harus dimanfaatin, harus dimaksimalin juga. Nah, selain yang anti blister dan juga ketat, gue juga pilih yang di atas mata kaki. Nah, ini juga secara nggak langsung bisa ngelindungin kita dari ranting-ranting kecil. Nah, kan biasanya kadang kita nggak ngelihat nih ada yang kecil-kecil ranting di bawah gitu kan, atau mengurangi ya kerikil-kerikil juga yang kena kaki kita. Nah, kalau kaos kaki kita tinggi gini, ya secara nggak langsung udah ngelindungin lah kaki kita. Nah, dari kaos kaki itu aja. Nah, tadi ya selain kaos kaki, kenapa harus maksimalin ini? Contoh seperti ini ya, sepatu trail running itu rata-rata dia punya lubang itu di sebelah sini. Nah, ini sebenarnya fungsi lubang ini dia untuk mengikat atau kayak apa ya bahasanya itu, kayak ankle kita dipegang biar nggak bergerak gitu, biar nggak bergeser lah dari dalam sepatu. Karena tadi ya, kalau misalnya kaki kita bergeser di dalam sepatu, itu bisa menyebabkan kapalan atau kita jadi terbentur nih. Jadi kalaupun kita pilih size lebih 2 nomor dari yang biasa kita pakai tapi masih kebentuk gitu kan. Nah, salah satunya tadi ya karena tidak diikat secara benar gitu, tidak maksimal, akhirnya dia bergerak gitu. Nah, sama kalau bisa pilih sepatu juga yang sesuai dengan bentuk kaki. Karena setahu gue itu bentuk kaki seseorang atau ada 2 model gitu kan. Yang pertama modelnya itu dia wide. Kalau lu pernah lihat tuh, jadi kaki orang tuh lebar di bagian dekat jari, itu wide. Ada juga yang modelnya dia manjang gitu, kakinya manjang. Nah, itu juga lu harus perhatiin bentuk kaki lu tuh seperti apa. Jadi kalau memang ternyata kaki gua dia nggak panjang tapi wide, nah carilah model sepatu yang wide itu. Sebaliknya, kalau misalnya lu merasa kaki dia modelnya panjang, lu carilah bentuk yang modelnya panjang. Nah, kalau ini gua rasa udah banyak tau lah cara ngikatnya. Nah, untuk yang ini mungkin bisa gua kasih tahu. Jadi untuk model trail running yang tadi gua bilang, itu cara ngikatnya gini. Ini seperti biasa dulu. Nah, lubang ini itu dimasukin dari luar. Ini juga masukin dari luar. Nah, baru ini disilang, masukin ke sela ini tadi ya. Ini juga baru dikencengin. Baru ikat kayak biasa. Jadi modelnya kayak gini, talinya keikat gini. Nah, ini gue jamin kalau lu ngikat bener, kaki lu tuh nggak akan bergerak sampai mentok ke dalam. Jadi benar-benar terasa kayak dipegang ankle kita gitu. Pastikan kalau ada lubang ini harus digunakan atau dimaksimalin. Oke, mungkin itu aja dari gua, cara memilih sepatu yang cocok untuk mendaki dan juga kaos kaki yang nyaman dan aman ketika mendaki. Nah, buat teman-teman yang punya saran ataupun komentar, ternyata gue lebih nyaman seperti ini sepatunya, gue lebih nyaman seperti itu kaos kakinya, itu silakan komen di kolom komentar. Dan semoga apa yang gue sampaikan bermanfaat buat teman-teman. Terima kasih, salam sehat semuanya, salam lestari.